Shalom, selamat pagi. Kita berkumpul di sini bersama-sama memuji dan membesarkan Allah Tuhan. Pasti sukacita kita terima yang dari sorga. Kita naikkan satu lagu sebagai pembuka. Kini saatnya berdiri di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini, menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kami ya Bapa untuk memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang dimuliakan di atas segala-galanya, Engkau yang bertahta di atas segala Tuhan. Ibadah kami hari ini Engkau dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala gangguan-gangguan, dari segala roh-roh jahat yang hendak mencuri Tuhan damai sejahtera kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepala Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mau puji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk segala Tuhan, kehadirat Tuhan
Biarlah kita naikkan pujian glory, glory, haleluya sebagai pujian penyembahan, ucapan syukur bagi Tuhan. Pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biar Roh Kudus yang memimpin dan berbicara dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan.
datangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini. Tuhan Yesus, kini saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan bukanlah Tuhan menjadi sia-sia, tapi boleh mendatangkan suatu berkat buat kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya Tuhan perkataan yang daripada mulai disampaikan, dan biarlah kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Shalom. Kok tidak ada suaranya? Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semua sehat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa sering kita mendengar dan sering kita melihat, baik di dunia nyata maupun di medsos ya, istilah sekarang itu, seseorang dengan mudah mengatakan, sungguh aku cinta mati sama kamu. Sering kita dengar seperti itu kan. Kemudian, aku tidak bisa tidur tanpa kamu. Ada lagi yang mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Memang si doi bisa memberi hidup. Nah, ya. Dan masih banyak lagi rayuan-rayuan, gombalan-gombalan lainnya yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Nah, ada lagi rayuan seperti itu juga dituangkan dalam lagu, dalam pujian. Ada lagu pop yang lagi tren di tahun 65-an ya. Kata-katanya itu, tanpamu apa artinya? Tanpamu serasa hampa, gairah hidup kan musnah selamanya. Nah, ini ungkapan-ungkapan semacam ini banyak dituangkan di dalam lagu dan banyak dituangkan di dalam pujian. Nah, ungkapan semacam ini menunjukkan bahwa orang itu egois. Ungkapan semacam ini menunjukkan bahwa orang itu hanya mementingkan diri sendiri. Saya ambil contoh seperti kata-kata saya yang di atas tadi. Aku tidak bisa tidur tanpa kamu. Berarti maunya minta ditemani. Kemudian, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, ini bukan kata-kata semacam ini, bukan cinta sejati seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Buktinya sering kita lihat di sekitar kita banyak penyelewengan yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena cintanya itu, kasihnya itu tidak sejati. Kasihnya itu hanya sesaat, tetapi berbeda dengan yang lagu pujian, ya, pujian yang sudah kita kenal, yaitu tanpa Yesus di sisiku. Nah, ini tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus
menopangku, bukan jatuh. Ya. Nah, kata-kata ini menunjukkan ketidakmampuan kita. Kata-kata ini menunjukkan ketidakberdayaan kita. Kata-kata ini menunjukkan keterbatasan kita. Tanpa Yesus kita akan jatuh. Tanpa Yesus di sisi kita, tanpa Yesus mendampingi kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua tidak lepas dari kasih Allah yang diberikan pada kita. Kasih Allah yang diberikannya pada kita dengan diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan kelahiran Yesus Kristus di dunia, Allah menunjukkan bahwa begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, sesuai dengan instruksi dari pusat, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, banyak orang mengobral kasih. Banyak orang mengobral cinta. Kasih yang tidak tulus. Artinya kasih yang bersyarat. Kasih yang ada maunya. Ya, itu yang sering kita lihat. Itu boleh dibilang namanya kasih eros, yang hanya mencintai pasangannya sendiri. Kasih filia yang hanya mengasihi dan menyintai orang-orang yang tertentu. Tetapi yang satu ini, yaitu kasih agape, yaitu kasih ilahi, kasih Allah yang tidak pernah menuntut balas. Kasih Allah tulus. Kasih Allah tulus, tidak tulus yang artinya itu kasih yang kita berikan kepada sesama kita itu tulus, tidak menuntut balas ya, apa yang sudah kita berikan. Kasih Allah rela berkorban bagi orang lain tanpa ada pamrih. Kasih Allah tidak memandang perbedaan tingkatan, suku, ras, atau golongan apapun. Dan kasih Allah itu tidak mengenal batasan. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita bedakan antara kasih eros, kasih filia, dan kasih agape. Dan yang penting di sini adalah kasih agape, yaitu kasih Allah. Dan pada pagi hari ini kita hendaknya bersyukur, ya, dimana sebentar kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita harus bersyukur dan terima kasih kepada Allah, sebab kita yang dahulu berdosa dan menjadi seteru Allah. Firman Tuhan pada minggu pertama lalu, ya, kita yang berdosa sudah diampuni dan diperdamaikan dengan Allah oleh penebusan darah Kristus. Saya ingin baca di dalam Roma 5 atau 1 Petrus dulu ya, ini sebagai tema ya. 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 dikatakan di sini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan kita buka di dalam Roma. Ini tadi yang 1 Petrus itu tema firman Tuhan ya dari pusat, dan kita akan baca Roma 5. Roma 5.
Roma 5 Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Roma 5 ayat 8 mulai. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat sekarang di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 tadi sudah kita baca, karena kamu telah menyucikan dirimu ya, oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengamalkan kasih? Kan dikatakan di sini tadi, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Apa sih kasih itu? Kasih atau cinta adalah perasaan hati. Tentunya karena kita berbicara kasih, berarti perasaan kasih, perasaan suka, perasaan senang pada seseorang, pada orang lain. Tetapi jika kita mengasihi orang lain, jika kita mencintai orang lain, seringkali kita itu sulit untuk mengungkapkannya. Seringkali kita sulit untuk mengatakannya. Makanya ada pujian mengatakan, bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Ya ini, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terusnya, ayo kita nyanyikan, ku kasihi kau ya. Saya ingin menyanyikan pujian. Dikatakan di sini, kulihat wajahmu kemuliaan Raja. Ini sangat luar biasa. Mengapa? Sebab kasih yang ada dalam hati kita adalah kasih agape. Dan kasih agape ini kita tularkan kepada orang lain. Kan dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Kasih Allah adalah kasih yang sejati.
Kasih Allah adalah kasih yang tidak pandang bulu. Kasih ada kala adalah kasih yang tidak menuntut balas apapun. Dan kita lihat bahwa kasih Allah melalui Yesus Kristus untuk apa? Adalah untuk keselamatan. Kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada kita adalah untuk keselamatan. Nah, ini kasih karunia. Keselamatan yang kita dapatkan ini adalah kasih karunia Allah. Dan saya yakin dan percaya bahwa keselamatan yang dari Allah itu sudah kita terima. Sadar atau tidak, sebenarnya inilah tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah supaya kita diselamatkan. Tujuan kita mengikuti Yesus Kristus adalah supaya kita diselamatkan. Dan itu sudah kita terima. Oleh karena kasih Allah. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. 1 Petrus tadi, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan imanmu? Yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Tubuh yang fana ini boleh mati, boleh meninggal, tapi yang penting jiwa kita ini sudah diselamatkan. Saya ingat ketika saya diminta untuk mendoakan orang sakit. Dan waktu itu saya sendiri kurang enak badan. Tetapi karena ini tugas saya, mau tidak mau saya harus berangkat untuk mendoakan si mbah ini. Cara yang harus saya tempuh adalah 12 kilo kalau tidak salah ya. Saya harus setir sendiri. Saya sudah minta izin Pak Budi untuk berangkat ke sana. Karena si mbak ini didoakan, yang lain tidak mau, minta saya mendoakan. Akhirnya saya berangkat ke sana. Ini belum mengenal Tuhan, belum mengenal siapa Yesus itu. Tapi ketika saya sampai di sana, mbah yang sudah usia lanjut ini duduk, ya, kakinya sudah kaku. Saya ajak untuk ke kamar untuk berbaring, tidak bisa. Saya jongkok di bawahnya, saya doakan kakinya, saya doakan supaya lemes, supaya bisa jalan ke kamar. Akhirnya bisa lemes, doa di kamar, berbaring. Saya tanya, apakah mbah mau mengikuti Yesus, percaya sama Yesus? Dia sudah tidak bisa omong, tapi dia hanya mengangguk. Apakah bersedia percaya Tuhan Yesus? Mengangguk. Kemudian kalau dia sudah menyatakan percaya Tuhan Yesus, saya berdoa. Saya berdoa, kemudian tidak lama lagi, ada 3 hari, saya mendengar berita bahwa si mbak ini sudah meninggal. Saya bersyukur. Bukan bersyukur karena senang karena sudah meninggal, enggak. Tapi saya bersyukur dan percaya bahwa jiwanya sudah diselamatkan. Meskipun tubuhnya ini sudah tidak berdaya, tetapi jiwa sudah diselamatkan. Artinya itu jiwa sudah di pangkuan Bapa. Saya yakin dan percaya keselamatan jiwa itu penting. Itulah tujuan iman kita, keselamatan jiwa. Sebab itu jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima sampai saat ini. Tetapi kita harus tetap kerjakan keselamatan yang kita terima. Harus kita kerjakan.
Di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Saya bahkan baca sebentar ya. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu sampai akhir. Bukan hanya berhenti sampai di sini, tetapi sampai akhir. Mengapa? Sebab jika tidak, jika kita lupa, lalai melakukan, maka kita akan kehilangan keselamatan itu. Seperti halnya kita kehilangan damai sejahtera Allah. Firman Tuhan pada minggu pertama lalu ya. Mengapa kita kehilangan damai sejahtera Allah? Sebab tidak ada kasih. Mengapa kita kehilangan keselamatan? Sebab tidak ada kasih. Jadi dasarnya adalah kasih Allah. Nah, bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan itu? Yaitu kita harus menentang, kita harus melawan semua bentuk dosa. Bukan hanya menentang dan melawan, tetapi kita harus meninggalkan dosa. Kita harus komitmen meninggalkan dosa, kemudian mengikuti kemauan, mengikuti kehendak Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Berarti apa? Berarti kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Yeremia 4 ayat 14 ya. Yeremia 4 ayat yang ke-14. Yeremia 4 ayat yang ke-14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Bersihkanlah hati kita ini kan banyak kotoran-kotoran. Banyak debu-debu yang menempel dalam hati kita. Nah, itu firman Tuhan mengatakan bersihkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya engkau diselamatkan. Keselamatan itu bisa kita peroleh, yaitu kita harus membersihkan hati kita. Ini penting ya. Sebab ini adalah pengudusan sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus. Kita kembali ke 1 Petrus ya. 1 Petrus. Ini kan bacaan kita tema yang dari pusat 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan, tetapi ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi firman Tuhan itu menghendaki bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, maka kasih Allah itu senantiasa ada dalam hati kita, dan kita dapat menularkan kasih itu kepada orang lain. Nah, ini tidak gampang ya. Untuk hidup kudus tidak gampang ya. Dikatakan ayat yang ke-14 itu, hiduplah. Ini adalah perintah. Perintah yang dari Allah. Kita diperintahkan untuk hidup sebagai anak-anak yang taat ya. Anak-anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini pengertiannya sangat luas ya. Termasuk keinginan daging. Di dalam Galatia kita bisa baca ya, Galatia
berapa itu, Galatia 5. Galatia 5, di situ keinginan daging itu yang harus kita lawan. Ya. Nah ini pedagang, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah ini ya. Galatia 5 ayat 19-20. Kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang dilakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya akan ambil yang ini. Mana tadi? Kepentingan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyalurkan, menularkan kasih itu jika kita hanya mementingkan diri sendiri. Jika kita hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kita lihat seterusnya. Perlu perjuangan. Ini makanya saya katakan tadi, ini tidak gampang ya. Untuk hidup dalam pengudusan ini tidak gampang. Untuk kita meninggalkan, tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kedagingan ini seringkali menguasai kehidupan kita, seringkali menguasai hati kita. Dan ini tidak gampang untuk meninggalkannya. Sebab itu perlu perjuangan, perlu usaha. Ya. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Sebab itu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pengudusan ini harus kita kerjakan secara rutin. Ya. Harus kita lakukan terus menerus. Jangan ada celah. Jangan ada celah, jangan beri peluang kepada iblis. Saya ambil contoh seperti Yudas Iskariot. Coba kita baca bagaimana pengkhianatan Yudas Iskariot itu. Kita baca di dalam Yohanes 13. Yohanes 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke-2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Sedang makan bersama. Kita ini sedang makan bersama. Sedang makan, yaitu makan menikmati firman Tuhan. Sebab itu saat kita menikmati firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, jangan beri celah pada iblis. Dengan cara apapun. Kemudian kita lanjut. Lukas 22. Kita lihat di sini. Lukas 22. Ayatnya yang ke Lukas 22 ayat yang ke-3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, ini ya. Kalau tadi dikatakan sedang makan ya, sedang makan bersama, iblis membisikkan. Makanya kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil mainan HP, sambil coret-coret, nulis-nulis apa, gambar ini, gambar itu. Ya. Sebab kalau kita itu mendengarkan firman itu dengan kita mengerjakan hal-hal yang lain, maka di sini dikatakan iblis membisikkan rencananya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, kalau sudah bisik-bisik, keluar gambar ini, gambar itu, macam-macam cara iblis itu macam-macam. Kalau celah itu sudah ada, maka dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 3 tadi, masuklah iblis. Ya. Nah kalau iblis sudah masuk, berarti apa? Berarti kita yang kalah. Pengudusan itu
tidak bisa lanjut, ya, karena sudah dikuasai oleh iblis. Nah, kalau sudah begitu, apa langkah kita selanjutnya? Kita kembali ke 1 Petrus tadi. Kita kembali ke 1 Petrus tadi. Ayatnya 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1, kita kembali ke ayat yang ke-22. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada Abraham, yaitu hidup dalam kekudusan tadi, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa artinya? Apa artinya? Mengamalkan, di sini kata mengamalkan kasih persaudaraan berarti kita berbagi kasih. Berbagi kasih, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Makanya di dalam Galatia tadi disebutkan bahwa keinginan daging itu kepentingan diri sendiri itu termasuk keinginan daging. Kita harus belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, tidak serakah. Contohnya bagaimana Abraham dan Lot ya, ketika memilih tanah di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 ya. Bagaimana Abraham mengalah terhadap Lot. Dan apa akibatnya? Memang secara jasmani Lot memilih tanah yang gemah, ripaloh, jinawi, pasti menghasilkan hasil yang memuaskan, hasilnya banyak. Tetapi kita melihat apa yang dipilih oleh Lot itu, yaitu Sodom, dan Tuhan menghukum Sodom. Sebab Sodom adalah dikatakan di situ, Sodom itu sangat jahat penduduknya. Kejadian 13 ayat yang ke-13, dan di dalam Kejadian 19 dikatakan Sodom dimusnahkan. Sodom dimusnahkan. Tetapi bagaimana pilihan Abraham? Abraham diberkati dan hasil yang diperoleh karena telah mengutamakan dan mendahulukan orang lain. Abraham diberkati dengan luar biasa. Sebab itu kita akan segera masuk dalam doa ya. Sebab itu marilah kita belajar. Kita belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan jangan kita tertipu oleh godaan-godaan iblis, jangan kita tertipu oleh rayuan-rayuan iblis yang akan menjerumuskan kita, menyesatkan kita, bahkan membinasakan kita. Ini yang harus kita waspadai. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Mengapa? Sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa mengamalkan kasih. Kita tidak akan bisa menyalurkan kasih. Kita tidak akan bisa memberikan kasih Allah kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup dalam kekudusan, maka kasih Kristus itu menggerakkan kita. Kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk apa? Untuk berbagi kasih. Kasih Kristus itu akan menggerakkan kita untuk kita melakukan sesuatu buat orang lain. Kalau tidak ada Kristus, tidak mungkin. Tetapi karena kasih Kristus, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab itu ada pujian mengatakan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Nah ini, kekudusan itu harus kita kerjakan hari demi hari, setiap hari. Jangan sampai kita itu tergoda oleh keadaan di sekitar kita, yang akhirnya membuat hati kita itu menjadi marah, menjadi kehilangan kasih, sehingga kasih tidak bisa kita tularkan kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan satu kekuatan bagi kita untuk kita belajar hari demi hari
mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian, bersyukur. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi orang aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita masuk dalam doa. Puji nama Tuhan atas segala firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini, menguatkan kami untuk mengakhiri tahun 2021. Tuhan, biarlah pada hari ini pula Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, berarti kami akan meninggalkan tahun 2021. Kami tidak akan menoleh ke belakang lagi, tapi kami menoleh ke depan. Karena di depan ada salib Kristus yang akan membenteng kami, menuntun kami pada arah jalan kebenaran. Tahun 2022, biarlah kami lebih setia dan lebih taat. Lebih selalu mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami selama tahun 2021. Engkau membentengi kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari segala COVID yang sudah terjadi di mana-mana. Tapi kami bersyukur masih terluput dari corona ini Tuhan. Kami harapkan tahun 2022 kami dapat beribadah offline, bersukacita kembali, lebih setia, lebih taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang sudah mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadikan rema kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Sola Gratia Kalipoto Lumajang di Surabaya yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan mampu memulihkan, menyembuhkan karena Engkau tabib ajaib. Yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan. Yang sudah lama meninggalkan Engkau akan kembali
karena Tuhan bersedia mengampuni mereka. Ya Bapa, terima kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan bangsa kami ini sudah mengalami banyak tantangan, hambatan, rintangan, tetapi Engkau masih menjaga dan melindungi, karena api kemuliaan-Mu ada di bumi Indonesia. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, pejabat pusat dan daerah, ABRI dan kepolisian, sampai di pusat daerah semuanya. Berikan hikmat akal budi, supaya dapat memimpin bangsa ini lebih hari, lebih banyak Tuhan mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja-Mu yang merayakan Natal, dibebaskan, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala bom yang akan diledakkan, dijauhkan kejahatan semuanya, dilindungi Tuhan. Karena Natal adalah sukacita, Natal yang penuh kasih, persaudaraan, itu akan membentengi kita. Mengawali tahun 2022, kami boleh bersatu kembali dan saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudaraku sekalian, mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara pagi ini selamanya sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu damai. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Angkat tangan saudara, nyata damai saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kita terima hari ini. Kita sama-sama tahun 2022 dengan damai sejahtera dari Allah memberkati kita. Salah Gratia dimanapun kita berada hari ini, sukacita, damai sejahtera kita terima hari ini. Tahun 2002 ada suatu tahun kemenangan bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya, terpujilah nama. Di nama Tuhan, amin. Kita berjumpa kali tahun depan 2022. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.